Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Saya ada tugas besar dari keluarga negaraan. Perkenalkan, nama saya Umar. Boleh perkenalkan diri dan asalnya dari mana? Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Mahes Adi Muhammad Maswara dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi MBTI Angkatan 22, salah satu pendiri startup di Telkom University yang namanya Cairpos Hotel. Oke. Saya ada punya empat pertanyaan untuk tugas besar ini. Yang pertama, bagaimana mengelola waktu antara tugas kuliah dan mengurus bisnis perorangan? Oke, untuk mengelola waktu sebenarnya itu tidak bisa dilupakan juga oleh semua mahasiswa, tidak hanya dalam lingkup bisnis, tapi dalam lingkup kegiatan-kegiatan di kuliah, terutama mata kuliah, organisasi dan lain-lain. Namun di sini dalam konteks bisnis itu hal yang lebih kompleks lagi terkait manajemen waktu. Di sini perlu diketahui kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu, terutama dalam bisnis itu harus ada yang namanya manajemen waktu dan resiko. Di mana di manajemen waktu itu kita harus membagi lagi menjadi kuadran. Ada sesuatu kegiatan yang penting, ada yang tidak terlalu penting, dan sama sekali nggak penting. Itu yang harus diklasifikasikan berdasarkan kuadran-kuadran yang saya sebutkan tadi. Jadi dengan begitu outputnya itu lebih efektif dan cara saya mengatur waktu itu lebih enak. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana menjaga daya saing dan relevansi bisnis perorangan di tengah persaingan dengan UMKM lainnya? Oke, karena bisnis kami itu di jasa pemenuhan kehidupan mahasiswa di Telkom University. Di sini sebelum kita merilis startup yang sekarang dijalani itu, kita sudah menganalisis pasarnya seperti apa, terutama di kompetitornya. Dan dengan begitu kita terus berinovasi untuk melakukan atau memitigasi agar semua yang kami berikan itu tetap relevan dan apa yang kita miliki itu tidak dimiliki dan tidak akan bisa dimiliki oleh kompetitor, karena kami mempunyai strategi kami tersendiri. Untuk pertanyaan ketiga, apa strategi terbaik untuk memperoleh akses ke pembiayaan dan modal bagi bisnis perorangan yang masuk dalam kategori UMKM? Oke, di sini konteksnya dalam lingkup funding atau pendanaan. Perlu diketahui juga dalam membangun bisnis itu, terutama di lingkungan kampus, kalau dari pengalaman saya dan pengalaman kami, kita lebih memanfaatkan di program pendanaan yang diadakan oleh Kemendikbud atau Kemendikbud Ristek. Kemudian kalau misalnya lingkup bisnisnya itu lingkup kampus dan ingin expand ke luar, itu langkah lanjutnya mencari pendanaan yang lebih luas. Contohnya di pendanaan Telkom itu ada yang namanya Indigo, contohnya di Gerlong. Nah, untuk yang masih awal-awal, kita langsung ikut ke pendanaan wirausaha mahasiswa mandiri atau P2MW. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan pendanaan 2 kali dan itu yang kita manfaatkan. Kemudian next stepnya kita akan melakukan pendanaan lebih besar lagi untuk mengekspansikan bisnis ini ke lingkup di seluruh Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana pemilik bisnis perorangan dapat memanfaatkan jaringan dan kolaborasi dengan UMKM lainnya untuk saling menguntungkan? Untuk strategi kolaborasi kami, sebenarnya kita memanfaatkan momentum sih lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya kita ada produk tertentu, itu kita harus tahu apakah ini butuh kolaborasi atau tidak. Dan itu juga strategi kolaborasi kami itu tidak menjadikan musuh menjadi kawan. Dalam artian kalau misalnya ada peluang yang baik, kita ajak kolaborasi. Kalau misalnya itu bisa dilakukan dengan sendiri, oke, kita sendiri aja. Jadi dengan ini kita bisa sama-sama saling menguntungkan, tidak ada yang kompetitif secara tidak sehat. Dan tujuan kami ada di ekosistem Telkom University ini agar semuanya itu bisa berjalan dengan lancar, tidak ada yang namanya persaingan tidak sehat, dan tidak ada yang namanya saling dirugikan.
Jadi itu cara kami membangun kolaborasi terutama di ekosistem Telkom University, dan cara kami menguatkan ekosistem tersebut terutama di lingkup bisnis kami. Kami juga mengikuti inkubasi bisnis di Bandung Technopark atau BTP. Ada program-program yang bisa dijalankan. Di situ nanti ada juga program pitching, program mentoring dan lain-lain. Jadi dengan memanfaatkan ekosistem di Bandung Technopark itu, kami lebih memiliki relasi yang sama-sama antar sesama bisnis atau startup, dan tidak hanya startup, juga memiliki relasi dengan orang-orang di Mawa, orang-orang di BTP dan lain-lain. Jadi dengan cara itu kami membangun ekosistem yang lebih baik untuk rekannya. Cukup sih wawancara dari saya. Terima kasih udah mau meluangkan waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.